Jadi menambahkan apa yang kemarin sudah disebutkan bahwa bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Maka sebelum mendetilkan macam-macam jual belinya, maka di awal yang perlu dipahami adalah terkait rukun jual beli, ya. Jadi rukun jual beli ini sama kayak yang lain. Sholat ada rukunnya, jual beli ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak lengkap, maka jual belinya menjadi batal. Yang pertama adalah aqidun atau bai'un wa mushtari, ya. Penjual dan pembeli, ya. Jadi dalam jual beli itu mesti ada penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual atau pembeli, ya, yang pertama adalah mesti berakal. Berakal. Jadi orang jual atau orang beli, kalau yang melakukan orang gila, otomatis batal. Gila ini bisa kalah, ya, bisa kadang gila permanen atau gila non permanen. Gila permanen ini berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi gila. Kalau gila non permanen, siang panas malam gila, gimana itu? Berarti kalau pas panas boleh nggak? Panas boleh. Tidak. Ya. Jadi kalau orang gila jual beli itu nggak bisa, ya, karena tidak, akalnya tidak sehat, ya, akalnya tidak sehat. Nah, masuk kategori ini adalah, ya, tidak dalam kondisi terpaksa. Jadi kalau orang jual karena dipaksa, itu sah atau tidak? Nah, sah atau tidak? Tidak. Ya, jadi tidak menjadi sah karena dipaksa, ya. Tetapi kalau yang lain-lain, orang bilang bisa menerima pemberian, ya, menerima hibah, wasiat, itu bisa, ya. Menerima waris bisa nggak? Orang gila dapat warisan bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Jadi kalau warisan itu mau paras mau gila tetap dapat warisan. Yang penting dia hidup, ya. Karena kalau warisan tidak mensyaratkan berakal atau tidak. Nah, kalau jual beli itu berakal. Kenapa? Karena menentukan soal penilaian terhadap barang yang diperjualbelikan. Kalau orang gila, ya, punya iPhone atau Samsung yang paling mahal Gak punya. sama lah, ya. Kalau orang gila jadi ditawar 1.000 ya dikasih 1.000, nah itu tidak sah. Yang kedua, dan ini mungkin kita sering melakukannya, dalil. Jadi jual beli kata ulama, yang dijual maupun yang membeli itu kudu dalil. Anak-anak bapak umur 5 tahun sudah beli sendiri atau belum? Tidak. Beli sendiri. Nah, Ya. sudah beli sendiri atau enggak?
hukumnya tidak sah, ya, tidak sah. Makanya era sekarang dengan HP itu hati-hati Pak. Ya, yang dulu sempat viral itu di Australia, ya, anaknya pakai handphone ibunya membeli barang seharga 35 juta, ya. Jadi dia pesan online. Ya, sekarang itu kan gampang, bahkan bisa jadi anak kita itu lebih canggih, ya, untuk mengetahui password, ya, atau PIN itu mereka lihat sebentar itu sudah hafal. Ya, kalau kemudian bobol, ya, tanggung jawab kita punya. Jadi banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, anak balik terkait, anak belum balik terkait warisan dan sebagainya sah. Tetapi kalau kaitannya dengan jual beli, ya, itu apalagi nilainya tinggi, itu tidak diperbolehkan. Makanya boleh kalau kayak saya ini yang nomor 3, yaitu baru kemarin saja tahu nilainya uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Beberapa bulan yang lalu itu masih kalau kita jajan kudu 5.000. Ya, 2002 ditambah 1.000-an satu nggak mau. Ya, 2005 nggak mau, pokoknya 5.000 satu. Nah, umat ini kalau disuruh jual beli anak umur segini, ya kan? Nah, makanya disyaratkan mesti dalil, ya, mesti balik. Dan bukan rahasia lagi, ada banyak anak yang punya harta yang fantastis, ya, karena dapat kepanasan. Kalau yang seperti ini mana? Dia tetap meskipun itu punya dia, tidak boleh menasarufkannya sebelum dia balik. Lalu yang boleh siapa? Ya, wanita. Jangankan yang belum balik, yang sudah balik pun, ya, untuk ukuran kita sekarang itu belum tentu beres. Misalnya ya, ada teman, ya, menyedihkan sebetulnya. Ini teman saya, suaminya sakit-sakitan, tapi justru yang meninggal istrinya dulu. Istrinya meninggal, beberapa bulan kemudian suaminya meninggal. Otomatis anaknya ada 3 kalau nggak salah, ya, yatim piatu. Yang satu sudah kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP kalau nggak salah, ya. Dan punya aset di Jakarta Timur sih, rumah 2 lantai dijual murah 900 juta. Ya, padahal ukurannya sekitar 200 meter, 2 lantai, murah, ya, di Jakarta Timur, daerah Arumina sana. Nah, ketika uang 900 itu turun, 3 anaknya oleh keluarga diputuskan tidak boleh memegang uang itu. Jadi yang mengelola Pak. Karena uang segitu anak baru kuliah, ya, apalagi biasa ini, ya, biasa dimanja sama orang tua, apa yang sangat sulit, ya. Artinya sudah balik sekalipun kadang belum bisa menasarufkan dengan baik. Makanya kalau yang nilainya fantastis, dia jangan kasih, ya, biasa. Terutama kaitannya dengan jual. Yang ketiga, syaratnya adalah, ya, muslim.
ta'aman min yahudihi. Ya. Jadi Nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Bahkan pembayarannya itu tidak kontan. Ya, Nabi bayarnya tempo dengan menggadaikan ya dirham bin hadidi, baju besi beliau. Jadi Nabi transaksi dengan orang Yahudi beli makanan. Nabi tidak bawa uang cash. Ya, Nabi kepala negara tapi uang cash saja punya. Lalu gimana bayarnya? Pakai jaminan baju besi. Ini baju besi sebagai jaminan, nanti bayar beberapa waktu kemudian. Jadi Nabi pernah transaksi dengan orang Yahudi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'ir. Waktu Rasulullah wafat, ternyata beliau ya meninggalkan baju besi yang masih tergadai marhunah ya kepada orang Yahudi dengan nilai 30 sok gandum. Satu sok itu berapa? Satu sok berapa? Satu sok itu 4 satu itu berapa? Ya, satu itu sekitar 0,7 ya, liter ya. Jadi satu sok itu sekitar berapa berarti? 3 literan. Terus 30 sok berarti 3 kali 3 sekitar 90 liter harga baju besinya. Kalau 1 liter 15.000 berarti berapa? 15.000 kali 90 berapa? Kalkulator ayo. Oh, 9 kali 5 berapa? 45. 45 ya kan? Ya kan? 1 kali 90 berarti berapa? 90 tambah 45 berarti berapa? 135 tambahin nolnya 1 berarti berapa? 1.350 ya begituan ya kan? Berarti tambahin nolnya 3 ya. Berarti 1,1.350.000 ya. 1.350.000 ya. Nabi baju besinya. Kira-kira baju besi harganya segitu apa lebih? Lebih pasti lebih. Tapi itu buat jaminan 30 sok gandum. Jadi Nabi pernah transaksi dengan non-muslim. Makanya ada begini Pak, jujur saja. Ya misalnya di non-muslim, ya satu toko alat listrik, satunya punya muslim, satunya punya non-muslim. Fakta yang saya alami, kalau beli sama muslim, beli sama yang muslim bener gak? Bingung itu saya. Ya sekarang sholat ya beli untuk apa kalian? Bantu kita ya saya bantu ini tidak saya bener gak? Saya begitu kan? Iya. Itu gimana ya Pak? Saya nanti perasaan Bapak.
Kalau kondisinya begini yang mana? Ngumpet nih. Beli yang murah. Iya, misalnya saya beli lampu gitu ya. Yang di sini 45, yang di sini 65. Beda 20.000. Gimana ya? Ya kan nyesek kan. 20.000 buat beli ayam. Iya, jadi memang apa ya, cara kita berdagang itu belum bagus. Iya, seringnya begitu. Di mana ada yang sejauh ini biar nggak kedengeran. Yang satu jualan listriknya, bukan hanya sama satu daerah sama saya. Iya. Nah yang satu Cina kan dia 3 ruko jadi satu. Tapi kalau beli di situ memang ngasih harganya itu murah gitu ya. Ya terus gimana? Dia lah dari pabriknya, dari pabriknya dia orang Cina beli. Ya. Allah ya. Cuma kan sebagai manusia biasa, saya orang kaya. Ya, tapi memang ya usahakan belinya dengan sesama itu membantu, ya, membantu. Tapi kalau tiap hari orang juga, ya itulah ya yang jelas tidak dilarang, ya tidak dilarang. Makanya kan kalau jual beli, kalau kita bekerja di kantor, di perusahaan atau di pabrik milik umat muslim, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Tinggal nganggur. Ya secara hukum boleh. Cuma yang kadang bingung misalnya dia seperti ini. Nanti jadi seperti itu biasa. Ya. Bingung juga atau dia tukang bangunan atau kontraktor. Bikin apa Pak? Bikin gereja. Tadi apa Pak? Boleh Pak. Boleh nggak apa-apa. Itu kalau dalam usul fikih membantu ibadah, maka malah juga boleh. Bikin gereja. Tapi Saya bikinin gerejanya. Ya itulah. Ya memang kita mesti karena Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi secara umum bermuamalah dengan non muslim itu boleh. Makanya saling memberi hadiah boleh. Artinya dia ngasih kita terima. Maka misalnya Ustaz, saya punya tanah kemarin beberapa bulan ada bendera. Saya punya rumah bendera. Jadi ketemu itu. Saya punya tanah di Jogo dikasih sama berapa ya? Masih bagus saja. Boleh juga. Terima atau apa? Cuma sampai sekarang ada kabar. Jadi mandi surga belum kejadian. Yes, doain aja. Sekarang kemarin atau ya, jadi baik penjual maupun pembeli ya bebas ya. Yang kedua adalah ya atau yang ketiga adalah ijab kabulnya silah
ijab dulu baru qabul. Ya. Jadi ijab itu dari penjual, qabul dari pembeli. Ya, ini perkiraan saya jual meja ini untuk Bapak harga 500.000. Ya, oke saya terima. Itu ijab qabul sendiri. Kalau kata Hanafi, ijab itu mau dari penjual dulu mau beli dulu nggak masalah. Yang kedua, kalau mazhab Syafi'i, kalau jual beli itu mesti begitu. Saya jual cabai ini 50.000, Bapak mau. Terus Bapak merah 1 kilo 20.000, Bapak oke. Kelamaan. Antri itu. Nah, kalau dalam Hanafi memang belum ini semuanya berapa? 1 juta, oke sip. Jadi mau dari kita pembeli atau dari penjual itu tidak masalah. Makanya praktek jual beli sekarang lebih mengikuti mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Jadi ada ijab qabul. Ijab qabul. Ya. Nah, di dalam ijab qabul ini, Bapak hadirin sekalian, ada hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya jual beli. Ya. Yang pertama itu karena ada perbedaan barang. Kalau tidak jelas, ya, misalnya menjual uang, ada mangga, ada macam-macam. Yang pembeli, saya beli mangga ya, sekilo berapa? Kalau mangga 30.000, durian 1 biji berapa? 50.000. Ya udah saya beli mangganya ya, sekilo. Tapi dengan harga durian, ya. Jadi apa itu yang dibeli mangga, yang disebut malah durian. Nah itu dah jelas boleh ya. Jelas boleh. Itu yang mungkin sering terjadi kalau kita jual beli online. Ya. Jadi misalnya kejadian beli HP, ya, yang datang bukan HP, ya, tapi jam tangan ada, ya, ada. Atau yang kedua yang menyebabkan bisa jadi batal adalah beda harga. Ya, jadi saya jual ya tas ini 10.000. Kata yang beli saya beli 5.000. Ya itu nggak bisa. Nah, mesti kalau kemudian diserap terimakan yang penjual yang pembelinya ya nggak bisa karena belum ketemu harga.
ada yang mengatakan itu haram karena jual beli motor yang dilakukan sekarang ya di dealer itu ada perbedaan harga ya, karena kan biasanya leasing masih ya modal cash 19 juta ya kredit maksud saya kreditnya angsuran 12 kali DP 5 juta bulanan 1.500.000 per ya 12 kali pembayaran 36 kali pembayaran itu dianggap ada perbedaan harga sehingga model seperti ini hukumnya tidak sah. Ada yang mengatakan ya beli rumah atau itu kan mau 5 tahun 10 tahun ada bahkan rumah saya jadi sampai hari ini masih ngontrak. Jadi ketika saya tanya kenapa masih ngontrak, pengen beli rumahnya cash soalnya kalau kredit harus dijual gak boleh ngawak itu sudah sekolah kayak jadi bertahun-tahun dari orang ya. Kalau yang saya pahami dan saya baca beda harga tadi pembeli ngomongnya 10.000 penjual ngomongnya 15.000 itu batal ya, artinya ijab kabul ini enggak berlaku ya, tidak bisa ditransaksi. Nah kalau yang itu kan kita punya pilihan 12 bulan, 24 bulan, atau 26. Ketika pilih 36 aja lah, gara-gara cek udah berarti satu harga atau dua harga. Itu gak ada masalah ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan begitu kan tukang ojek itu pengen bisa ojek gak punya motor, dia bisa punya motor. Jadi itulah perbedaan ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Kemudian sifat ini ya. Nah ini kalau dalam bahasa Arab ya, sifat sifatnya itu pakai fi'il madhi ya. Sifatnya pakai fi'il madhi ya. Mithluka ya. Ishtaqaitu ya. Nah kalau di kita kan ini saya beli ya, nggak pakai fi'il madhi. Makanya kalau dalam pernikahan kan angkat buka wazawwajtuka itu kan saya telah nikahkan, itu mana sih sebetulnya begitu, dan saya telah kawinkan ya, itu maksud daripada bentuk lampau yang menunjukkan bahwa ini sah. Tapi kalau pakai fi'il mudhari ya, kalau fi'il mudhari itu fi'il mudhari kan istara yastar astar saya akan membeli makanan berarti bisa besok, bisa tahun depan nanti. Nah, kelebihan bahasa Indonesia dalam begitu saya beli, seperti berarti ya beli kan, gitu ya. Jadi ya, jadi kemudian di dalam ijab kabul ini tidak memerlukan saksi. Jadi beda dengan yang lain, untuk jual beli tidak butuh saksi. Ya kalau kita jual beli besar mungkin perlu ya, tapi secara umum nggak perlu saksi. Bayangkan kalau ulama mengatakan harus ada saksi, ya
boleh isyarat. Jadi sebetulnya ya dalam pernikahan itu kan sama. Di pernikahan itu kan dibantu amalan sama. Jadi sebetulnya seorang wali itu boleh saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan si ini dan ini dengan mas kawin 3 juta. Itu sah enggak? Juga kalau itu namanya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang ini dan ini dengan mas kawin apa? Oke. Itu sah itu sebenarnya kalau dalam itu namanya sibab. Oke, demikian ini baru sampai sibabnya. Sibab. Walau